Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pujian inilah yang akan mendapatkan atau menambahkan buat kita segala nikmat yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, sebagaimana Allah sebagai pencipta dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia yang selalu kita hormati, kita junjung, dan kita selalu mengikuti dan mempertahankan ajaran-ajarannya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim, saudaraku seiman, dan kita masuk malam ini ke pasal ke-14 dan semoga Allah berkahi tentunya. Masalah wasilah. Wasilah ini memiliki dua makna. Yang pertama yang sudah pernah saya jelaskan adalah tingkat tertinggi di surga yang diperebutkan oleh para nabi-nabi. Tidak ada yang lain. Tidak ada manusia biasa yang bisa bersaing di situ. Beranjak daripada hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti apa yang diucapkan olehnya, kemudian bacalah salawat untukku, karena siapa yang membacakan salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salam kepadanya 10 kali. Lalu mintalah untukku al-wasilah. Sesungguhnya dia tempat tertinggi di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk satu orang, hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya. Siapa yang meminta al-wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Ini makna yang pertama. Tapi ini bukan bahasan kita. Ini bukan bahasan kita. Yang kita masuk adalah makna yang kedua. Wasilah adalah bisa berarti perantara. Perantara. Seperti biasa kita dengar dengan istilah tawassul. Ya. Wasilah, tawassul, ini semua sama. Menjadikan sesuatu sebagai perantara dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih meningkatkan kualitas pahala kita dan balasan dari sang pencipta Allah. Tentu wasilah dibagi dua oleh para ulama, ada wasilah mahmudah dan ada wasilah mazmumah. Wasilah mahmudah adalah perantara atau metode menjadikan sesuatu perantara dengan sang pencipta Allah yang dibolehkan. Dan ini puncaknya adalah berwasilah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti orang mengatakan, ya Ghafur ighfirli. Ini berwasilah dengan nama-nama Allah yang mulia. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Rahim irhamni, ya Tawwab tub alayya, ya Razzaq urzukni. Ini semua adalah berwasilah dengan asma'illahi wa sifatihil ula. Ini puncak, ini yang paling besar dan ini paling mulia. Karena baginda Nabi SAW selalu berwasilah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Yang kedua, berwasilah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, syifa linnas, hudan linnas, obat untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang beriman, petunjuk bagi semua manusia. Jadi pada saat orang berwasilah dengan Al-Quran, misal kita datangkan sebuah ayat untuk menjelaskan kepada seseorang agar dia jadi faham hukum Allah, itu berwasilah namanya. Kita berwasilah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita menggunakan ayat Al-Quran untuk pengobatan. Sebagaimana pernah beberapa orang sahabat menggunakan surah Al-Fatihah yang dibacakan kepada kepala suku, salah satu suku Arab yang sedang terkena sengatan kalajengking dan sembuh. Bagaimana baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa ruqyah. Kita boleh menggunakan itu. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagaimana Nabi SAW baca ayat kursi. Surah-surah yang memang disebutkan dalam Al-Quran juga disuruh pilih, seperti membaca Al-Mulk pada saat mau tidur, atau membaca 10 ayat Al-Quran, sebagaimana hadis sahih riwayatkan Mundhiri dalam kitab At-Targhib. Beliau mengatakan ada sebuah riwayat kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran dalam malam hari, maka Allah akan catatkan baginya 1 kintar, dan 1 kintar itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Berwasilah dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, tapi pada tempatnya. Yang ketiga, berwasilah dengan
Doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang diajarkan oleh beliau. Banyak doa Nabi SAW, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau segala macam, supaya berkah makanannya, supaya berkah minumannya. Baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Mau tidur juga begitu. Kita jadikan sebagai wasilah kita dengan Allah. Tapi ini ada perintahnya. Nabi SAW ajarkan. Ini yang ketiga, menggunakan semua doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Kemudian yang keempat, berwasilah dengan orang-orang yang memang Allah muliakan di mata kita dan digantungkan salah satu penyebab diterimanya doa pada mereka, seperti misal orang tua yang masih hidup. Ini berwasilah, ibu, ayah tolong doain saya, boleh selama mereka masih hidup. Makanya namanya wasilah mahmudah, terpuji. Atau kita datang kepada seorang alim yang kita anggap ibadahnya bagus, kita mengatakan doain saya. Atau seorang muslim mendoakan saudaranya muslim lagi sakit, dikatakan syafaqallah tahur wa syifa, sunnah Nabi SAW. Maka kita berwasilah dengan orang-orang yang memang Allah bolehkan kita berwasilah padanya, dalam arti kata saleh dan hidup. Maksud dalamnya adalah orang tua di sini. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, doa orang tua untuk anaknya tidak tertolak. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, riwayat Bukhari semuanya, ya, jangan kalian doakan keburukan buat diri kalian, keluarga kalian, dan juga harta kalian, sehingga malaikat lewat dan mengaminkan terjadilah seperti apa yang sedang kalian ucapkan. Ini termasuk wasilah, ya, wasilah. Boleh juga kepada seorang alim umumnya. Banyak sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah doakan saya. Sering kali Abu Hurairah datang mengatakan, ya Rasulullah doakan ibu saya. Boleh saja, selama memang yang sedang mendoakan kita adalah orang yang hidup. Ini masih masuk yang mahmudah. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, bertawassul dengan amal soleh kita pribadi. Bertawassul dengan amal soleh kita pribadi. Sebagaimana kita sudah tahu tentang kisah 3 orang yang ada di dalam gua. Mereka bertawassul dengan amal mereka. Jadi boleh teman-teman sekalian, kalau ada seseorang, ini misal contoh, terkena penyakit sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Coba ingat amal soleh apa yang antum anggap paling ikhlas pada saat itu. Misal pernah antum bakti sama ibu antum. Pernah satu waktu ibu lagi butuh apa, antum yang biayai rumah sakitnya, antum yang antar, antum yang gini. Antum yakin itu antum dilakukan karena Allah perintahkan. Bilang, ya Allah, aku menjadikan amal itu, ya, sebagai wasilah agar engkau menyembuhkan penyakitku. Boleh. Sebagaimana hadis 3 orang di dalam gua. Nanti akan disebutkan juga oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang masalah riwayat ini, ya kan? Yang sudah masyhur. Pada saat mereka tertutup di gua, kemudian mereka tidak bisa keluar, lalu kemudian salah satunya mengatakan, kita berwasilah sekarang kepada Allah dengan amal-amal saleh kita. Mulailah yang pertama mengatakan, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sangat tua, dan setiap hari saya selalu memberikan kepada keduanya susu yang saya perah dengan tangan saya dan saya dinginkan dengan udara. Satu malam saya pulang, ternyata mereka berdua sudah tidur. Maka saya tidak ingin mengganggu tidur mereka dan saya pegang susu itu dari malam sampai pagi. Pada saat mereka bangun, saya tinggal minumkan dan mereka tidak tahu kalau saya menunggu semalam berdiri nggak tidur. Kalau itu amal kau terima ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Pecah guanya. Berarti kan dia menyebutkan amal itu. Ya Allah, dulu saya antar ibu saya ke rumah sakit pada hari ini ya Allah, atau saya pernah membantu orang miskin di pinggir jalan ya Allah, atau ini kita jadikan sebagai wasilah, dan ini tidak menghilangkan kadar pahalanya. Jangan difahami kalau kita sudah wasilahkan tidak terima di akhirat, tidak. Ini kuasa Allah. Memang kita boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan boleh seorang mukmin melakukan ini sesekali agar memastikan amalnya diterima atau tidak. Karena itu spontanitas terlihat, makanya guanya terpecah. Tapi belum bisa keluar. Tandanya bahasanya amal itu belum cukup untuk mengeluarkan dia dari masalah. Bisa saja mungkin masalah penyakit antum berat. Banyak orang teman-teman anggap remeh begini. Dia berzina sekali. Dia anggap sudahlah saya bertobat selesai. Dia nggak tahu mungkin saja zina itu dosanya 100 tahun. Hah?
Ya enggak? Sekarang kalau dia baru bertobat 1 jam 2 jam, dia sudah anggap bisa bersih yang 100 tahun. Bobotnya kita nggak tahu. Jadi makanya tidak bisa. Orang yang 3 orang dalam gua ini masing-masing punya amal yang mulia. Satu bakti sama orang tuanya, tapi belum bisa keluar. Harus 3-3-nya digabung baru bisa. Baru yang kedua mengatakan, ya Allah, saya kenal seorang wanita yang saya tergila-gila padanya dan saya sangat suka setiap hari, hampir setiap saat saya tawarkan untuk berzina. Dengan cara apapun dia nolak. Sekali waktu ibunya butuh uang, maka dia datang kepada saya dan saya kasih syarat, baiklah, saya akan kasih kamu uang tapi serahkan dirimu. Pada saya sudah berada di antara 2 pahanya, keempat tangannya. Maksudnya tangannya terbuka, pahanya terbuka, kemaluannya tinggal diletakkan kemaluan dia. Pada saat saya sudah berada di situ dan ini perempuan sangat saya cintai ya Allah, memang saya berharap bisa menggaulinya. Maka dia mengatakan perempuan tersebut, bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Maka saya pun meninggalkan. Kalau itu ikhlas karena kamu, keluarkan kami dari gua ini. Bayangkan berat itu. Berat sekali meninggalkan kemaluan perempuan yang sangat dicintai di depan matanya dan sudah bertahun-tahun dikejar sama dia. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Masalahnya belum cukup mengeluarkan dari gua. Belum bisa, cuma pecah sedikit lagi. Nanti yang ketiga menyebutkan baru dengan kuasa Allah, saya punya seorang pegawai yang selama ini bekerja, pernah dia ambil gajinya berapa bulan lalu hilang tiba-tiba, saya ambil inisiatif, gajinya saya beliin beberapa ekor ternak, 1 ekor kambing, 1 ekor sapi dan seterusnya. Kemudian saya kembangkan sampai menjadi sebuah lembah yang lebat, yang besar. 1 lembah semua penuh dengan gembalaan tersebut. Sebagian ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan orang yang ketiga ini dia sampai tidak urus lagi gembalaan lain kecuali gembalaannya pegawainya karena banyaknya dengan hikmah Allah. Maka dia datang beberapa saat kemudian dan dia bilang, wahai Tuhan, ya, bertakwalah kepada Allah, kembalikan hak saya yang pernah saya tinggal berapa bulan tidak ambil. Lalu saya berkata, apa kau lihat lembah itu? Iya. Itu semua yang penuh dengan hewan ternak, iya. Ambil, semua itu punya kamu. Dulu kisahnya uang kamu saya jadikan seperti itu. Lalu ya Allah, dia ambil semuanya, tidak ditinggalkan 1 ekor pun buat saya. Ini yang membuat para ulama hadis menanggapi bahwasanya orang ini dulunya dia orang kaya, tapi setelah dia sibukkan diri untuk amal saleh, membantu mengembangkan uang pegawainya, ya, dengan niat karena Allah, dia sudah tidak sibukkan lagi dirinya dengan yang lain. Karena dia merasa ya tidak ditinggalkan 1 pun buat saya. Kalau itu ikhlas karena kamu, keluarkan kami dari sini. Itu pun terpecah hanya cukup untuk mengeluarkan badan mereka. Dalam arti kata teman-teman sekalian, bobot amal sebesar ini pun masih sedikit bisa mengeluarkan dari masalah. Jadi jangan sampai antum berwasilah dengan satu hal yang antum sebut lalu antum berharap penyakit antum sembuh semua, belum tentu. Mungkin antum harus sebutkan 10, 20, 30 amal soleh. Allahu alam, kita nggak tahu. Makanya setiap amal soleh kalau dikerjakan maksimal, nikmati. Kalau sholat, nikmati betul sholat itu. Berikan haknya semua. Dari takbir sampai salam semua berikan haknya agar maksimal. Itu bisa jadi sesuatu yang antum jadikan wasilah nantinya. Jelas ya? Baik, ini wasilah yang mahmudah. Ada 5 hal. Baik, sekarang kita pindah ke wasilah mazmumah, yang tertolak. Wasilah yang terlarang. Berwasilah kepada syaitan. Berwasilah pada syaitan ini puncaknya. Seperti dukun-dukun. Menjadikan syaitan sebagai wali mereka. Pergi ke gunung bersemedi, pergi ke gua, pergi ke pinggir pantai, semua ini omong kosong. Syaitan ini juga tawasul dia. Dia mau sampaikan hajatnya tapi melalui hal yang salah. Masuk dalamnya adalah semua yang didukung oleh syaitan, seperti perilaku orang-orang Mekah pada saat mereka berwasilah dengan patung-patung. Maka dalam Al-Quran diceritakan Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur matahari dan bulan? Mereka akan mengatakan Allah. Baik, tanya mereka, kenapa mereka masih menyembah patung-patung itu? Kenapa mereka masih jadikan perantara dengan Allah? Mereka menjawab di ayat lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala kecuali kami jadikan perantara dengan Allah. Gara-gara itu Allah cap musyrik. Jadi enggak bisa, antum enggak boleh pakai jimat, enggak boleh menganggap pohon keramat Umar bin Khattab sampai menebang pohon Bai'at Ridwan.
Jelas-jelas 1395 sahabat dijamin masuk surga di bawah pohon itu. Sampai Nabi SAW meninggal pohon itu masih ada. Sampai Abu Bakar meninggal masih ada. Sampai akhir khilafahnya Umar masih ada. Lalu Umar mendengar mulai ada orang sholat di pohon itu. Mulai ada orang gantung-gantung pedang. Sama Umar disuruh tebang, hilangin sejarahnya itu. Sekarang banyak orang-orang menganggap kalau itu sesuatu yang sudah lama kayak patung. Dianggap lama, ini nggak boleh dihancurin. Peninggalan sejarah. Ini bukan peninggalan sejarah, peninggalan masuk neraka. Ada apa mau ditahan-tahan? Haram. Nggak ada cerita yang disimpan. Yang berlaku hanya hukum Allah, nggak bisa. Semua selain hukum Allah ditolak di muka bumi ini. Allah pemiliknya. Ini wasilah yang haram pertama. Berwasilah dengan syaitan, apapun sifatnya minta tolong sama syaitan, seperti para dukun, peramal, penyamun, penyihir dan seterusnya. Masuk dalamnya adalah berwasilah dengan berwasilah dengan patung-patung, ya, yang sebenarnya patung-patung ini adalah benda mati. Atau kita pisahin poin nomor 2 saja ini. Wasilah yang pertama berwasilah dengan syaitan ini haram. Wasilah yang kedua yang haram, ya, adalah berwasilah dengan benda-benda mati. Masuk dalamnya batu, jimat, pohon, kuburan. Semoga Allah kasih hidayah. Di Indonesia ini ada kuburan. Karena dianggap kuburan itu kuburan orang saleh, setiap hari dimasukkan truk-truk bawa tanah baru. Karena tanahnya diambil. Iya. Dianggap berkah. Allahu a'lam ini kalau mereka menjaga kuburan Nabi SAW. Diapakan tuh tanah tuh? Tanah. Tidak ada pernah satupun sahabat mengambil tanah kuburan Nabi SAW. Tidak pernah. Tidak pernah ada sahabat pergi ke Uhud mengambil tanahnya. Syuhada Uhud pasti dijamin masuk surga. Syuhada Badr, tidak pernah ada kisah. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah lakukan? Apalagi tanah, gitu kan? Sama sekali nggak ada hubungannya. Batu dianggap jimat. Ini semua tidak ada sama sekali manfaatnya. Ini tawassul yang madmumah, benda-benda mati nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Ya. Termasuk ada juga orang menggantungkan nasibnya pada kertas lah, pada talian dililit-lilit lah, segala macam. Kalau antum lihat ada mobil-mobil truk kemudian digantung ada kain hitam di kaca spionnya, nah itu biasanya termasuk buhul-buhul yang dipasang. Atau ada tulisan dengan huruf hijaiyah dibolak-balik dengan istilah macam-macam. Ini semua adalah tidak benar. Tawassul kepada Allah harus sesuatu yang dibolehkan, tidak boleh yang tidak dibolehkan. Masuk dalam sini tentu benda-benda mati, termasuk manusia yang sudah mati walaupun orang saleh. Walaupun orang saleh, tidak dibenarkan sama sekali. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu kuburakum masajid. Jangan jadikan kuburan kalian sebagai masjid, maksudnya tempat ibadah. Seperti masjid, kuburan didatangi, duduk segala macam. Sekarang subhanallah, saf salat kosong, kuburan ramai. Duduk lama-lama di situ. Baca segala macam bacaan. Ya akhi, ziarah kubur. Sunnah Nabi SAW datang, salam, doain, pergi. Itu sunnah Rasulullah SAW. Agama ini kalau dijalankan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mudah, simpel, murah. Coba kalau ada orang mati jalanin sunnah coba. Kain kafan, urus jenazahnya, sholat di kubur. Nggak usah tunggu cucunya datang, anaknya datang, segala macam, tunggu. Kemudian dikubur, takziah 3 hari. Kita yang datangin bawain makanan. Nggak ada orang itu keluarin uang tuh. Murah sekali. Nggak ada biaya itu, orang yang lagi sedih nggak keluarin duit. Coba kalau lakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Proyek itu sekarang, proyek. 7 hari kematian itu proyek itu. 1 hari 1 juta, 7 hari 7 juta. Ini kebenaran harus dibilang. Ini fakta, saya ceritain kepada seorang ikhwah, dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz saya alami sendiri. Waktu keluarga saya mati, saya tinggal telepon satu orang dengan gelar yang sudah masyhur di Indonesia, tidak usah saya sebutin. Baik, siapin aja 1 juta 1 hari. Nanti saya kirim orang saya ke sana. Proyek. Jadi orang-orang yang terganggu dengan dakwah sunnah ini, orang-orang yang punya proyek di belakang dakwah ini. Terganggu kantongnya. Dia nggak pikir akhiratnya. Tanggung jawab di depan Allah SWT besar. Makanya segala macam fitnah disebarkan untuk orang-orang yang mendakwakan sunnah. Kemarin di Banjarmasin sudah dengar kan?
Saya pergi sana, saya bilang sama panitia, kalau saya mau pengaji, saya pengajian tidak masalah. Kalau sampai saya mati itu ajal, tidak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah urat takut saya sudah putus kecuali untuk Allah. Orang mukmin tidak akan takut kecuali kepada Allah. Ada tanda tangan kertas kemudian tiba-tiba mau diikutin. Kenapa mau diikutin? Saya warga negara Indonesia, saya bukan PKI. Yang disampaikan jelas. Kalau saya sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian tidak ada shootingan nih. Hampir 600 judul ceramah, alhamdulillah semua diupload, bisa dilihat. Cari satu persatu. Kalau ada yang salah berikan masukan kepada saya. Saya seorang muslim yang salah. Saya perbaikin. Saya minta maaf kalau saya salah. Alhamdulillah. Seorang mukmin jelas hidupnya. Gak ada neko-neko. Benar-benar salah-salah. Selesai. Gitu kan? Di web ada alamat saya kok. Pengajian di Al-Fatah, masjid ini jam sekian ada. Seluruh Jakarta ada. Silakan hadir. Rujukan buku nih. Judulnya jelas. Gak ada sesuatu yang tersembunyi bagi saya. Apanya itu dibilang memecahkan umat, takfirilah. Kapan pernah saya kafirkan orang? Panitia sudah bingung, udah nggak usah Ustaz. Oke, nggak apa-apa kalau nggak usah. Tapi kalau antum mau suruh saya isi, saya datang. Biar saya jalan kaki ke masjid, saya bisa sana. Nggak ada masalah. Tapi saya lihat begitu sudahlah, simpang siur akhirnya berhenti. Ini dibumbuhin lagi sekarang. Hebat tuh Banjarmasin berhasil menolak Salafi Wahabi takfiri Khalid Basalamah. Banyak sekali gelar saya. Sudah tahu belum ada istilah transfer pahala? Kalau orang lagi fitnah, ceramah, sampaikan tentang antum sesuatu, dicaci maki, senyum aja, senyum. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan, ini transfer gratis ini. Silakan terus lanjutin. Silakan. Enggak ada sesuatu yang aneh. Ya akhi, gereja lagi Natalan dijaga. Syiah dijaga. Ahmadiyah dipertahankan. Ahli sunnah sama ahli sunnah menyampaikan, disebarkan segala macam berita. Bagaimana itu? Tapi alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli. Saya sampai redamkan jemaahnya, datang ribuan orang ke rumah yang saya diundang itu. Terus saya bilang, saya minta jemaah sekalian satu hal, antum habis ini bubar pulang. Jangan merasa ini kekalahan, ini sebuah hal yang buruk, ada biasa. Kebodohan balas dengan kepintaran. Jangan kebodohan balas dengan kebodohan. Emosi jawab dengan kebijaksanaan. Keterpurukan akhlak jawab dengan kedewasaan. Kalau orang marah nih, dua-dua marah, dua-duanya saling bertengkar. Apa bedanya? Sama-sama jelek wajahnya, sama-sama jelek kata-katanya, sama-sama jelek perilakunya. Baik kalau yang satu marah, yang satu diam. Bisa antum bedain enggak? Diam itu yang bijaksana. Kita kalau lagi dicaci maki oleh orang, lagi ada masalah teman-teman, ada dua cara dalam Islam. Cara yang pertama adalah antum dengarkan saja sambil senyum. Karena transfer pahala sedang berjalan. Atau yang kedua, antum tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dicaci maki oleh orang-orang jahil, salam. Udah terserah kamu. Ngomong sampai capek, saya mau pulang. Ada? Terserah. Ngomong sampai pagi. Habis kata-katamu terserah. Gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau dua orang saling mencaci maki, dua-duanya dapat dosa. Tapi kalau yang satunya diam, maka yang satu terus mendapatkan dosa sampai yang satu melawannya. Nah, keperkasaan bukan di situ. Keperkasaan itu hadapi Yahudi di Israel sana. Nah, itu. Ada orang-orang kafir. Nah, itu tunjukin tuh di situ. Bukan sesama muslim. Tidak ada yang perlu ditakutin sebenarnya. Alhamdulillah tidak ada yang perlu ditakutin. Orang yang makin kuat akidah seseorang, dia hanya makin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kecil semua manusia ini, makhluk, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang perlu ditakutin. Kalau ajal datang teman-teman, di ranjang kita tidur datang ajal, atau kita lagi di kancah peperangan juga datang ajal, sama saja. Orang mukmin tahu, teorinya sudah jelas. Sampai kata Nabi SAW, demi jiwa yang Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendal kakinya. Ini kalau antum istiqamah di sini, jaga. Perintah-perintah Allah jelas, perintah Rasulullah SAW jelas. Kerjakan diperintahkan, tinggalkan orang mati demi Allah masuk surga. Tinggal tunggu mati kok.
Selesai, lebih dekat dari surga, dari tali sendal kita sendiri. Dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kata Nabi SAW, seseorang yang lebih dekat dengan neraka daripada tali sendalnya. Zina, diskotik, mabuk, pulang tabrakan, masuk neraka. Lebih dekat dari tali sendalnya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kita berwasilah dengan amal-amal saleh yang baik, dan kita menjauhi wasilah-wasilah yang diharamkan di dalam agama, termasuk tadi benda-benda mati. Di sini semua masuk dalamnya, ya, semua masuk dalam. Seperti banyak orang menggunakan kiswah Ka'bah, orang menggunakan segala macam, ini semua tidak dibenarkan. Masuk dalam hal yang dilarang diikutkan oleh para ulama adalah mengambil sesuatu yang dianggap berkah padahal tidak ada berkah. Seperti kasus sengaja mengambil minuman seseorang. Saya sarankan teman-teman, air saya jangan ada yang minum. Kalau saya sarankan jangan ada yang minum, gak ada berkahnya ini. Kalau dari saya, antum beli air sendiri mineral, baca bismillah, berkah itu. Ini nggak ada, ini air saya biasa, jangan diperebutkan. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian. Kalau sama saya pribadi, banyak ikhwan yang datang mau salaman, jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulia antum seorang manusia muslim, tak boleh gitu. Ini enggak, buat seperti harus dikultus, harus dihormati, harus segala macam. Dari mana ini? Tak boleh semua dalam Islam. Akhirnya dia bertawassul dengan itu, ngambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkah segala macam, ya. Kopi yang sudah dipakai ceramah sekian tahun nilainya sekian juta. Dari mana semua ini, ya? Menipu umat haram dalam agama. Wallah haram ini, nggak boleh. Ya akhi, cari rezeki halal dengan cara yang benar. Baginda Nabi SAW sudah ajarkan. Jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang pelintir ini. Tidak usah tersinggung. Ini yang suka tersinggung, ini yang suka potong-potong ceramah saya sarankan tampilkan wajah antum. Ini saya ceramah deh, nanti umat pilih kok. Ya enggak? Untuk apa potong Khalid Basalamah, potong ceramahnya, potong fatwa menyesatkan. Saya sih senyum saja, transfer. Fadhal, kasih sini pahala-pahala kamu. Kan rugi sendiri. Semoga Allah kasih hidayah. Baik, kita masuk dalam penjelasan. Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata pasal ke-14, wasilah. Seorang muslim beriman bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah mencintai amal saleh dan perbuatan yang terbaik. Kalimat ini penting ya. Allah mencintai semua amal saleh. Jadi setiap antum kerjakan sesuatu yang Allah perintahkan, maka itu akan mendatangkan cintanya Allah pada antum, sunnah atau wajib. Maka lakukan yang terbaik. Seperti antum kalau kerja di kantor, antum melakukan sesuatu dengan baik, pimpinan antum akan senang. Kan gitu, dapat semua yang dijanjikan. Rasional, sederhana. Dia Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha pura mengajak hamba-hambanya untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepadanya, akrab dan tawassul. Hal-hal yang dibolehkan silahkan lakukan. Karena itulah seorang muslim bertakarrub kepada Allah, bertawassul kepadanya dengan berbagai amal saleh dan perkataan-perkataan yang baik. Ia memohon kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang sempurna atau asma'il husna dan sifat-sifat kesempurnaannya. Juga bertawassul dengan imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW, serta dengan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul SAW, kecintaannya kepada orang-orang saleh dan segenap kaum muslimin. Ia bertakarrub kepada Allah dengan melakukan salat fardu, zakat, puasa, ibadah haji dan amal-amalan sunnah. Ia juga bertakarrub kepada Allah dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan menjauhi segala larangan. Ya. Poin di sini dulu teman-teman sekalian, sabar itu ada 3 yang harus dijaga. Sabar dalam mengerjakan amal saleh, ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam menghadapi semua jenis cobaan, sakit, hilang harta, gangguan orang dan seterusnya. Ini 3 hal sabar. Dan sabar definisinya adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Antum duduk di sini 2 jam, butuh sabar. 2 jam butuh sabar, duduk, dengar, gitu kan? Kita pergi jihad, butuh sabar, tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan. Kita pergi haji, sabar, terbang pesawat jauh, panas, sabar. Bangun sholat malam, masih ngantuk, sabar. Subuh ke masjid, gerimis, hujan, jalan, sabar, gitu kan? Ini semua harus disabari, nggak bisa enggak.
Terima sebagai perintah Allah, tetap jalankan. Tinggalkan maksiat, sabar. Semua kita teman-teman pasti terlintas dalam hidupnya kesempatan zina, kesempatan bohong, kesempatan bagaimana tidak. Sekarang kalau antum lagi safar, antum tinggal di hotel sendiri, bisa nggak antum panggil perempuan tidak benar? Setiap saat antum bisa undang. Terlintas, tapi kita sabar. Enggak, saya nggak mau, haram dalam agama. Kesempatan buat nota palsu, di depan mata kita katakan duit perusahaan. Setiap saat kita bisa palsuin. Bisa kita melanggar, bisa segala macam yang kita lakukan, tapi sabar. Maksiat nggak boleh, saya nggak mau, haram dalam agama. Komitmen tidak boleh. Begitu juga dengan cobaan-cobaan yang datang. Semua ada cobaan datang, sabar, terima. Karena Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Baik, lalu dikatakan ia tidak berdoa kepada Allah dengan kedudukan jah siapapun dari makhluk ini dan tidak pula dengan amal ibadah seorang manusia. Jadi nggak boleh orang mengatakan, ya Allah dengan amalnya ayah saya yang selalu sholat malam sembuhkan penyakit saya. Nggak ada hubungannya. Ayahnya yang buat, hubungannya sama kamu. Dengan amalnya Nabi Muhammad SAW, itu Nabi SAW, bukan, nggak ada hubungannya sama kita amal beliau. Sebab kedudukan seseorang yang mempunyai kedudukan itu bukan hasil usaha dirinya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Demikian pula amal seseorang bukanlah amalnya. Maka dari itu seorang muslim tidak boleh memohon kepada Allah dengan amal orang lain dan menjadikannya sebagai wasilah atau perantara antara dirinya dengan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah tidak mengajarkan kepada manusia untuk bertakarrub kepadanya dengan selain amal ibadah mereka sendiri. Dan kesucian ruh mereka itu hanya didapat dengan iman dan amal saleh diri sendiri. Iman yang demikian itu didasari oleh dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil nakli yang pertama, berita dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah tentang hal tersebut seperti dalam firman-Nya surah Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal soleh dinaikkan. Maksudnya semua amal yang baik, yang soleh, yang diperintahkan akan dilaporkan kepada Allah, sampai kepada Allah. Amal-amal buruk Allah tidak butuh dibawa ke langit. Sudah Allah tahu itu kesalahan, sudah cukup, hukumannya sudah ada. Mudah-mudahan saja mereka bertobat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala al-mu'minun, jadi dengan amal-amal soleh Allah akan terima. Itu bertawassul dengan amal kita kepada Allah. Al-Mu'minun ayat 51, kata Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal saleh. Dimaksud dengan kerjakan amal saleh, jadikan amal saleh kalian cara mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Al-Anbiya 75 juga Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami karena sungguhnya dia termasuk orang-orang saleh. Maksudnya ini perkataan untuk Allah SWT untuk para nabi-nabi. Karena kesolehan mereka maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam golongan orang-orang saleh. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang terus memaksakan diri dalam satu jenis ibadah sehingga akhirnya semua jenis ibadah sehingga akhirnya dia menjadikan sebagai sebuah rutinitas, maka Allah secara spontanitas memasukkan dia sebagai orang-orang yang saleh. Dan ini tentu harus dipaksakan teman-teman ya. Ibadah itu harus dipaksakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang maksakan diri ke jalan kami, paksain diri baca Quran, paksain diri sholat malam, paksain hadir majelis ilmu, paksain bakti dengan orang tua, paksain pergi haji, paksain jihad, paksain baca Quran dan hafal, semuanya kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Allah akan mudahkan. Antum ngantuk bangun malam hari, paksain. Tidak, saya mau bangun sholat malam. Ngantuk iya, coba uduk, coba sholat, bergulir kan? Dicatat pahala. Ngantuk nanti akan hilang. Bisa istirahat nanti. Gitu. Kemudian dikatakan juga dalam surah Al-Maidah 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh dan tunduklah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Apa saja? Apa saja? Jangan, teman-teman sekalian, jangan ada satu peluang yang antum tidak ada amal soleh. Jangan bengong, jangan diam. Kalau lagi jalan, mulut ini zikrullah, baca. Astaghfirullah, subhanallah, apa saja zikrullah, jangan diam.
Syekh bin Baz rahimahullah, beliau kalau lagi terima teleponnya orang, sambil dengar pertanyaan orang itu dia sambil berzikir. Setelah itu baru dia jawab pertanyaan orang itu. Nggak ada waktu untuk buang-buang kosong, nggak ada. Semua bermanfaat. Apalagi nih dari amal soleh apalagi ya. Dan antum kalau biasakan diri dengan amal soleh, Allah akan datangkan pahala amal soleh dengan caranya. Seperti contoh, kalau kita sudah terbiasa dengan amal soleh, teman-teman suka dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan nikmati ibadah itu. Nanti Allah akan datangkan pahala tanpa antum sadar. Misal antum lagi duduk ada yang telepon, tanya jadwal pengajian. Antum tidak pernah berhubungan sama orang itu, mungkin belum terfikir untuk undang dia, tapi tiba-tiba untuk, oh ya nanti pengajiannya di Al-Fatah hari Selasa, oh ya gini, dia datang ke sana, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Saya berapa kali seperti musim haji begini, banyak jemaah saya yang pergi haji, subhanallah pada konsultasi dengan saya, padahal ada pembimbingnya di sana. Saya bersangka baik, Allah masih mau saya dapat pahala sementara saya tidak haji. Baik, silakan lakukan ini Bapak Ibu sekalian, lakukan ini yang saya sarankan. Dipastikan sudah harus begini. Alhamdulillah ada pahalanya. Allah datangkan itu dengan caranya. Ada orang komunikasi, ada orang konsultasi, ada orang minta nasihat, ada sesuatu kemungkaran di depan mata. Dan antum harus berpikir juga kalau ada kemungkaran di depan mata teman-teman, itu aset amal jariah loh itu. Bayangkan kalau semua orang sudah baik, antum dapat pahala dari mana nanti? Tapi kalau ada orang yang belum kenal sunnah, belum ke pengajian, belum sholat, jangan langsung antum sinis lihat, nggak berjenggot, bukan sahib. Bukan begitu. Nah ini aset saya ini. Assalamualaikum. Nah kesempatan tuh. Marketing. Target tuh bagaimana dia bisa jadi baik. Begitu. Kalau sudah faham, alhamdulillah gitu kan. Kita kadang-kadang puas lihat yang sudah faham. Oh masya Allah sudah jilbab besar. Oh sudah cadar, sudah cukup. Yang lain yang belum pakai jilbab tuh banyak di jalanan. Itu kejar tuh target kita. Bagaimana mereka supaya bisa. Ya, sekarang kan media mengejar mereka. Jadikan mereka sebagai target. Itu semua saudara kita muslim jadikan target sama mereka, gitu kan? Dan ini subhanallah dakwah sunnah ini sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang punya proyek-proyek merusak umat nih. Rata-rata ikhwat dan akhwat sudah hadir pengajian sunnah masih nonton TV nggak? Kebanyakan tidak. Kalau yang masih insya Allah akan ditinggalkan. Nanti kalau dia terus ikut pengajian, antum kalau rutin kan dengar pengajian terus dari ayat dari hadis, antum akan malas nonton TV nanti. Karena antum tahu itu merusak iman saya. Dan itu proyek perusakan umat dari TV hilang. Terganggu dengan dakwah sunnah. Dan subhanallah rata-rata jemaah saya yang sudah tinggalkan TV tidak pernah dinonton di rumahnya. Wah luar biasa tenangnya rumah ini. Kayak ada cahaya rasanya. Dulu luar biasa dari gosip ke musik, dari ini, dari itu, dari ini. Tidak selesai masalahnya. Dosa semua. Kemudian dikatakan dalam firman Allah yang lain surah Isra ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Al-ayat. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Artinya cobalah antum sendiri yang bergerak. Antum yang berbuat. Antum yang berdoa. Jangan terus bergantung sama orang, doain saya ya. Sesekali boleh. Wasilah dengan orang boleh, saya bilang tadi sesekali. Jangan terus menerus kita bergantung. Antum yang berdoa kepada Allah, antum mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kalau kita terbiasa nanti saya bilang tadi, Allah SWT akan mencintai kita. Karena Allah mencintai orang soleh, mencintai amal soleh. Itu targetnya. Kita harus ya, menjadi orang yang baik dan dekat dengan Allah. Surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya aku mengasihi dan mengampuni, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maksudnya mengikuti Nabi SAW adalah wasilah. Menjadikan amal-amal soleh yang kita kerjakan, tadi saya bilang zikir-zikir, anjaran Nabi SAW, kita amalkan, itu berarti juga wasilah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ma'idah ayat 83, sering berdoa kepada Allah juga wasilah. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami, wahai pencipta kami telah beriman, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam. Berdoa juga di sini masuk dalam wasilah. Kemudian juga surah Al-Imran 193 sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang bakti. Jadi kita jadikan dalam doa kita penyebutan, ya Allah, aku sudah beriman padamu ya Allah. Aku sudah coba jalankan perintah-perintah, gitu kan? Maka dengan itu mudahkan aku untuk mencapai tingkat tertinggi dari keimanan misalnya. Bersihkan semua dosa-dosaku ya Allah. Di antara doa yang mulia dari kaum salaf, mereka mengatakan, wahai zat yang agung, sesungguhnya besarnya dosaku, seluruh dosaku, sebesar apapun, terkalahkan dengan keagunganmu. Maka aku mohon dengan keagunganmu agar engkau mengganti semua dosaku dengan pahala. Doa-doa yang mulia, yang agung, yang luar biasa. Dan ini subhanallah teman-teman, kalau kita terbiasa berdoa sama Allah, Allah akan mudahkan nanti lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat kita sendiri tidak tahu dari mana untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan puji-pujian, ini menambah keimanan. Itu mulia sekali doa-doa seperti itu. Kemudian dikatakan juga dalam surah Al-A'raf 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang mulia, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, mengalihkan, menginterpretasikan. Ini semua adalah makna-makna yang tidak benar. Allah punya tangan, tidak bukan tangan. Allah punya kaki, tidak punya kaki. Entah siapa lagi yang tulis sekarang, Khalid Basalamah mengatakan kakinya Allah besar. Ngomong transfer, alhamdulillah. Lalu dikatakan menyimpang dari nama-nama. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Baik, Allah yang bilang, Nabi SAW yang mengatakan. Di hari kiamat dalam hadis Bukhari dikatakan, kalau neraka dikatakan halim talati, apakah sudah penuh hai neraka? Wa taqulu hal min mazid, dalam surah Qaf, apakah masih ada tambahan? Sampai Rabbul Izza wal Jalal, kata Nabi SAW. Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga dia mengkerut seperti mengkerutnya daging. Lalu dia mengatakan, kafa bi izzatika, cukup dengan kemuliaanmu. Baik, Allah. Nabi SAW mengatakan, dan guru kita Nabi SAW sudah menyampaikan Allah punya kaki. Oh enggak, bukan, dialihkan maknanya. Allah mengatakan dalam ayat ini, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahgunakan di sini, menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memperbanyak sujud, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkan diri kepada Rabb. Dalam hadis Bukhari juga disebutkan, pernah ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya saya ini bisa bersamaan dari surga. Kata Nabi SAW, kau butuh yang lain enggak? Dia bilang tidak. Diulangi lagi, kau butuh yang lain enggak? Enggak. Sampai 3 kali enggak. Lalu kata Nabi SAW, tolonglah saya, bantu saya dengan kau memperbanyak sujud. Banyak sujud kepada Allah, sujud syukur. Nabi SAW setiap kali dengar berita gembira, sujud syukur. Syukur teman-teman sekalian, banyak nikmatnya Allah datang kepada kita. Gak bisa dinilai. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau mau hitung-hitung nikmatnya Allah tidak akan bisa kita hitung. Di antara nikmat yang tidak pernah antum terlepaskan adalah makan, minum. Tiap hari lapar enggak? Lapar, baik. Hilang nggak laparnya? Pastilah. Kalau nggak hilang antum sudah mati sekarang. Tiap hari haus, hilang nggak hausnya? Hilang. Kalau kita nggak mungkin kita hidup sekarang. Tiap hari capek nggak? Iya. Baik. Allah mudahkan kita tidur istirahat. Nikmatnya Allah tidak bisa dihitung. Perbanyak sujud kepada Allah SWT. Termasuk membaca ayat Al-Quran seperti tadi masalah sujud. Sujudlah di waktu-waktu dan tempat di mana kita bisa melakukannya. Terutama dalam sholat juga disunnahkan oleh Nabi SAW. Baik. Ini dalil Al-Quran tentunya yang menyebutkan tentang masalah wasilah, dan kita akan masuk insya Allah nanti sebentar habis sholat ba'diyah isya kita akan masuk ke dalil nomor 2. Kemudian kita juga akan tutup dengan dalil-dalil akli berhubungan dengan masalah, atau poin yang ketiga tentang masalah bolehnya bertawassul dengan amal-amal saleh. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Melanjutkan dalil kita tentang masalah wasilah. Poin kedua adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasilah. Sebagaimana sabda beliau yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1015, Tirmidzi nomor 2985 dan Imam Ahmad 8148. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, bersih dari kekufuran. Maknanya bisa juga berarti Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang baik atau suci pula. Yang dimaksud sini adalah kalau orang pun mau menjadikan sesuatu perantara dengan Allah, harus yang diperintahkan, harus yang suci, yang sempurna, yang baik. Allah tidak terima sedekah dengan uang haram. Seseorang bersedekah 10 miliar tapi uang korupsi, tidak thayyib, Allah enggak terima. Padahal sebenarnya itu wasilah juga, tapi berwasilah pada hal-hal yang haram. Sabdanya pula Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh beliau, kata Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di waktu kamu lapang, lagi sehat, lagi kuat, lagi kaya, ya, lagi sempurna. Niscaya dia akan mengenalimu di waktu kamu sempit. Artinya selalu beribadah kepada Allah, berwasilah terus dengan amal-amal saleh di waktu kita lagi sehat. Dan saya pernah bilang teman-teman dalam bab doa, lebih afdal seseorang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan dia lagi sehat, minta dipertahankan kesehatan, daripada sudah sakit minta disembuhkan. Lebih afdal adalah yang pertama. Lagi kaya minta dipertahankan kekayaan, lebih afdal, lebih dicintai di sisi Allah daripada orang sudah miskin bangkrut baru minta dikeluarkan dari masalah. Dua-duanya bagus, tapi yang pertama lebih baik. Ini makna daripada hadis Nabi SAW tadi. Kenali Tuhanmu kau lagi lapang, maka dia akan kenali kau pada saat kamu sedang susah. Juga sabda baginda Nabi SAW, sebagaimana beliau riwayatkan dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6502, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada mendekatkan diri dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dari sini garis bawahi dulu teman-teman sekalian, banyak orang selalu menganggap remeh sholat 5 waktu atau puasa Ramadan atau haji atau zakat. Dianggap ini wajib, ya sudahlah saya kerjakan saja. Bahkan kadang-kadang ada di antara kita digoda oleh syaitan, termasuk bab syaitan, dia khusyuk pada saat sholat sunnah tapi tidak khusyuk pada saat sholat wajib. Atau dia kejar sholat tahajud tapi subuhnya kebablasan. Ini sama dengan orang cari ikan teri tapi ikan paus lepas. Ya. Harusnya dia fokus, Allah lebih cinta dengan amal wajib. Itu dulu, berikan haknya. Sholat 5 waktu seindah mungkin antum kasih. Sholat sunnah juga setelahnya menyusul. Zakat yang paling maksimal, hitung semua harta, baru kemudian sedekah datang setelahnya. Puasa Ramadan maksimalkan dengan ibadah, baru nyusul puasa-puasa sunnah. Haji maksimalkan, baru nyusul umrah. Ini semua harus difahami teman-teman sekalian. Jadi Allah sangat mencintai. Tidak ada sesuatu kata Allah yang lebih aku sukai daripada ia seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa bertakarrub, mendekatkan diri lagi setelah kewajiban itu kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi amal sunnah itu seperti kalau kantor orang kerja lembur, ya. Kerja asasnya adalah yang wajib, maka fokus yang wajib ini harus maksimal. Sabda beliau juga sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7536, hadis qudsi diriwayatkan dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalah. Dan sekiranya ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, niscaya aku mendekat kepadanya sedepah. Dan jika ia datang kepadaku sambil berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya sambil berlari kecil. Maksudnya adalah sedikit juhud, sedikit upaya, sedikit memaksakan diri tanda kutip beribadah sudah cukup akan mendatangkan rahmat Allah
kepada kita. Makin gencar juga rahmat Allah datang kepada kita. Kata beliau di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah, terdapat pula sabda beliau tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ini sudah kita sampaikan tadi, di mana yang satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, lalu yang satu lagi bertawassul dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, dan yang ketiga bertawassul dengan mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya setelah ia mengembangkannya. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, lihatlah amal-amal soleh yang pernah kalian lakukan semata-mata karena Allah, lalu berdoalah kepada Allah dengan menjadikan amal soleh itu sebagai wasilah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dari gua. Lalu mereka pun berdoa dan bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah mereka lakukan, maka batu besar yang menutup gua pun bergeser atau pecah dan akhirnya mereka dapat keluar dari gua dengan selamat. Riwayat ini disebutkan Imam Bukhari nomor 5974 dan Imam Muslim 2743. Ini saya lebih cepat baca karena sudah kita jelaskan di awal pertemuan tadi. Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang masalah sujud, sebagaimana tadi di dalam dalil Al-Quran juga ada surah Al-Alaq tadi ayat 19, wasjud waqtarib. Juga sabda Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud. Riwayat lain mengatakan maka perbanyaklah doa. Teman-teman, saya sarankan kalau antara azan dan iqamah waktu mustajab doa, ya. Sudah tahu kan itu tentunya. Baik. Sekarang saya pernah seorang ikhwah di sebelah saya, dia berdoa lama sehingga hampir iqamah dia enggak sholat sunnah. Ya kan? Saya ingatkan, ya akhi, kenapa antum enggak gabungkan? Kenapa enggak sholat sunnah? Lagi berdoa Ustaz, kenapa enggak digabungin? Kenapa begitu tidak selesai azan antum langsung berdiri sholat sunnah? Sholat selama-lamanya sampai tunggu iqamah. Sekalian berdoa lagi sujud. Boleh digabungin. Kenapa kita berdoa lalu kehilangan sholat sunnah? Padahal pada saat itu diperintahkan dua-duanya. Ada sholat qabliyah dan ada sunnah, doa. Maka gabungkan. Bisa berdoa dalam sujud, bisa berdoa sebelum salam. Itu dibuka pintu. Nabi SAW menyuruh kita berdoa lagi sujud, apalagi ibadah sunnah. Ya digabungkan dua-duanya, gitu kan? Bisa kita berdoa, itu penting. Ucapan beliau juga ketika berdoa, Nabi SAW menjadikan perantara doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 3704 dengan sanad hasan. Ini tentang orang bagaimana menghilangkan sumpeknya, sedihnya, karena jaminan dari Nabi SAW pasti Allah akan ganti kesedihannya, kesusahannya menjadi kenikmatan. Nabi SAW berdoa, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika wa ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al qur'anaka 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Tentu ini ada kalimat sebelumnya yang terputus doanya ini, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika al-khalq ahyini ma 'alimta. Allahumma inni 'abduka wa ibni 'abdika wabni amatik, ya Allah sungguhnya saya hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, maksudnya ayah kita, anak dari hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di dalam genggamanmu, maudin fiyya hukmuk, berlaku adil hukum-hukummu padaku, adlun fiyya qada'u, adil semua keputusanmu, as'aluka ya Allah bikulli ismin hulak, baru masuk di sini, ya Allah aku meminta dengan nama-namamu yang engkau miliki, sammaita bihi nafsaka, untuk menamakan dirimu sendiri, au 'allamtahu au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan nama-nama itu di sisimu dalam alam gaib yang kami tidak tahu, antaj'al qur'ana 'azima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran yang maha agung ini sebagai pelipur hatiku, atau pelipur ya hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku atau kelapangan dadaku, wa jilaa huzni, dan pelita kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan juga penghapus keluh kesahku. Ini hadis yang saya katakan hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis lain riwayat Tirmidzi nomor 3475, Abu Dawud 1493, Ibnu Majah 3857. Ini menyebutkan Nabi SAW bersabda, laqad sa'ala hadha bismillahil a'zam alladhi ima su'ila bihi illa a'ta wa ma du'a bihi illa ajab. Orang ini telah memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung, dan tidaklah Allah dimohon dengannya melainkan pasti dia memberi, dan tidaklah dia disuruh dengannya melainkan pasti dia mengabulkannya. Maksudnya menggunakan kalimat Allah. Ini juga termasuk sebagian ulama salaf kalau berdoa mereka mengatakan, ya Allah aku memohon kepadamu, ya,
aku memohon kepadamu, saya terlupa lafadznya ya, tapi di antara doa-doa mereka itu, ya, aku memohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang engkau miliki dan engkau cintai. Ini makna Indonesianya ya. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang engkau miliki dan engkau cintai, yang bila aku gunakan engkau akan ijabah permintaanku, dan kalau aku beristighfar dengannya, dengan menggunakan namamu itu, engkau mengampuni dosa-dosaku. Jadi dia meminta kepada Allah SWT agar dengan nama Allah, yang Allah lebih tahu nama itu apa, tapi kami berharap ya Allah dengan nama itu, kalau kami meminta kau akan ijabah, dan kalau kami bertaubat engkau akan terima. Ini juga termasuk mirip dengan lafaz-lafaz tadi yang sudah kita sebutkan. Ini semua bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia ya. Poin yang ketiga adalah adanya tawassul para nabi yang dicatat dalam Al-Quranul Karim, dan tawassul mereka adalah tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, serta dengan amal saleh. Tidak ada selain itu. Sebagai contoh misal Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam tawassulnya mengucapkan di surah Yusuf ayat 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sebelum saya baca terjemahannya, akhir ayat ini adalah permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi perhatikan Nabi Yusuf bertawassul sebelumnya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah padanya. Nabi Yusuf mengatakan, Ya Robku. Ingat kata-kata Rob, pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, dan pemusnah. Wahai Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan. Jadi nikmat Allah yang dia rasakan dulu disebutkan. Ini termasuk mulia kalau kita berdoa. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengaruniakan kepadaku 2 buah mata yang aku bisa melihat dengannya, 2 buah kuping yang aku mendengar dengannya, 2 buah telapak tangan yang aku bisa menjamah dengannya, 2 telapak kaki yang bisa aku melangkah dengannya, urat-urat sarafku semua mengalir dalamnya darah, dan itu dengan izinmu. Semua lidahku bisa mengucapkan kata-kata ini. Ini sama semua menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Nabi Yusuf AS menyebutkan tentang nikmat Allah yang kepada dia diberikan kerajaan. Dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Di sini kalimat santun Nabi Yusuf AS. Dia tidak mengatakan ya Allah engkau ajarkan kepadaku seluruh takbir mimpi sehingga bisa tahu semua. Dia mengatakan sebagian dari takbir mimpi karena luasnya ilmunya Allah yang maha tinggi. Lalu dia mengatakan lagi, Ya Rob, wahai penciptaku, pemilikku, pengawasku, pemusnahku, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Doanya terakhir, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Dari awalnya diikuti dengan tawassul puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zannun juga dalam doanya Nabi Yunus alaihissalam pada saat ditelan oleh ikan paus yang masyhur, dia mengatakan dalam Anbiya 87, Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini sebagian ulama salaf mengatakan ini doa yang mulia. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah. Dan ini di alam kenabian pelanggaran besar ini. Karena para nabi-nabi kalau sudah dinobatkan dia harus berdakwah walaupun sampai dibunuh. Makanya Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya kan. Terus saja dia berdakwah, ditolak. Allah belum datang perintah tinggalkan lokasi, harus berdakwah sampai dibunuh. Nabi Yunus alaihissalam dari luar Nainawa. Nainawa lokasi dakwanya, sebuah perkampungan di Irak dulu. Nabi Yunus dari luar sana datang, lihat mereka punya patung singa yang besar, mereka menyembah, mereka bertawassul dengan patung itu, kasih sesajen. Nabi Yunus SAW ingatkan, gak boleh, haram, saya utusan Allah gini, ditolak dia. Beberapa bulan dia berdakwah alaihi salatu wassalam, tiba-tiba saja Nabi Yunus berdoa sama Allah, Ya Allah ini kaum tidak mau terima nih. Sudah selesai, saya mau pindah lokasi lain ya Allah, lokasi yang menerima. Allah belum jawab. Inisiatif Nabi Yunus alaihissalam, beliau keluar tinggalkan lokasi Nainawa. Niatnya baik, niatnya mau cari lokasi dakwah baru. Tapi yang terjadi ini pelanggaran di alam kenabian, ini pelanggaran, tidak boleh. Maka pada saat dia keluar, badai datang, kuasa Allah, negeri Nainawa hampir hancur semua, patung raksasa mereka hancur, pecah semua.
Rumah mereka banyak yang hancur dihantam badai, maka pimpinan mereka sempat mengatakan, ini kayaknya yang dijanjikan diancamkan oleh Yunus. Kita harus bertobat, ya Allah kami tobat, sujud semuanya. Akhirnya Allah berhentikan badainya. Dan mereka janji sama Allah akan mengimani risalah Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus sudah terlanjur pergi. Nabi Yunus AS naik di kapal yang masyhur, kemudian Allah hantam dengan ombak yang besar, sehingga harus buang semua barang-barang dari kapal gitu kan. Sudah dibuang semua masih berat, harus ada manusia yang dilempar. Ditaruhlah nama-nama di batu, kemudian diacak. Setiap diangkat nama Nabi Yunus keluar sampai 10 kali. Setelah 10 kali, tadinya orang-orang di kapal tahu ini Nabi Allah, nggak mungkin dia. Kalau namanya selain dia kita pasti loncat, lempar di lautan. Setelah 10 kali Nabi Yunus AS baru sadar mengatakan, kalau ini adalah peringatan Allah kepada saya. Maka biar saya yang loncat. Begitu Nabi Yunus mau loncat, ikan paus datang menelan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau bukan dia termasuk orang yang bertasbih banyak, maka pasti dia akan tinggal di mulut ikan, di perut ikan itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia terus bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini luar biasa doa ini teman-teman sekalian. Bayangkan seorang nabi yang melanggar perintah Allah masih bisa dimaafkan. Padahal di alam kenabian ini berat ini. Pelanggaran berat. Artinya, seberat apapun kesalahan yang antum lakukan, perbanyak baca doa ini. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada doa yang dimulai dengan doanya Dzannun, la ilaha illallah subhanahu ini dia dimulai ini baru minta doa, kecuali Allah ijabah. Ini kalimat yang penting, sering ulangi teman-teman, lagi di motor, baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan merasa suci tidak ada dosa, banyak dosa kita, penuh dosa kita, luar biasa. Dari mana kita tahu kita sekarang sudah lepas dari dosa? Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, dan dari mana kita tahu dulu sudah diampuni kalaupun kita sudah tobat. Maka jangan pernah puas untuk itu. Maka yang terjadi, Nabi Yunus AS akhirnya memperbanyak doa ini, lalu dimuntahkan oleh ikan paus dalam kondisi semua sobek-sobek, 2 minggu di perut ikan, asin, bau di perut ikan, semua kotoran itu bercampur, air asin masuk, robek semua bajunya, dimuntahkan dalam kondisi lemah, mulim kata Allah, sakit, lemah. Lalu Allah SWT kembalikan dia, ditemukanlah pohon, ditemukan seekor sapi dengan susu, lalu kemudian dia minum, dalam riwayat disebutkan tentunya. Kemudian setelah itu dia menemukan pohon labu, dimakan labu, kemudian diambil daun-daun dijadikan sebagai baju, lalu dia kembali ke Nineveh. Ternyata orang sudah menunggu dia untuk beriman, gitu kan. Tapi di sini walaupun ini adalah pelanggaran di alam kenabian, apa baginda Nabi SAW pesan buat kita? Hadis sahih, janganlah seseorang di antara kalian berkata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jangan sampai kita menjadi dai, kita menjadi seorang mubalik, kemudian kita merasa kita lebih baik Nabi Yunus, tinggalin dakwah saya. Enggak, ini enggak boleh. Karena tetap para nabi-nabi di atas semua manusia. Semua nabi lebih mulia daripada manusia, enggak ada yang mengalahkan mereka. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, mulai malam ini antum jangan tidur kecuali baca kisah satu nabi satu hari. 25 hari ke depan antum sudah baca semua 25 nabi dan rasul. Baca saja, cuma baca, enggak ada ruginya. Karena ini wajib kita tahu, mereka manusia terbaik secara mutlak. Baru datang para sahabat nabi-nabi. Ya, kita kadang-kadang sibuk membaca kisahnya Abu Bakar, kisahnya Umar, itu bagus. Tapi tidak pernah tahu kisahnya Nabi Ilyasa, Dzulkifl. Enggak pernah kita tahu kisahnya. Tetap Dzulkifl lebih afdal daripada Abu Bakar. Tetap Ilyasa lebih afdal daripada Umar. Para nabi-nabi enggak ada kelasnya itu. Itu orang-orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama pun mengatakan kalau Abu Bakar lebih afdal daripada semua manusia kecuali nabi-nabi. Enggak ada yang kalahkan nabi-nabi. Nah, ini doa mereka diantaranya, bertawassul dengan taubat. Ini pelajaran buat kita, pelajaran. Kalau Dzannun bisa dimaafkan di alam kenabian sudah berat, maka apalagi kita bisa dimaafkan tentunya. Nabi Musa AS juga mengatakan pada saat beliau sempat tidak sengaja memukul wajahnya satu orang Kipti kemudian mati, beliau mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbku, wahai penciptaku, pemilikku, pengawasku, pemusnahku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Juga dalam surah Ghafir ayat 27, Inni udhtu bi Rabbi wa Rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari hisab. Di sini maksudnya adalah kalau kita teman-teman sekalian lagi menghadapi ada orang ngotot dengan kesalahannya, tidak usah untuk mencaci maki dia, tidak ada gunanya mencaci maki. Kita lakukan, kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu
Aku berlindung kepada atas nama Tuhanku dan Tuhan orang ini, ya, atau Tuhan kalian, maksudnya Allah SWT, dari semua orang-orang yang sombong dan tidak takut dengan hari hisab. Ini termasuk adab dalam doa. Kita tidak usah caci maki, tapi kita mendoakan agar dia bisa mendapatkan petunjuk dengan izin Allah. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalam dalam doa mereka mengucapkan setelah membangun Ka'bah, padahal perintah Allah, mereka masih mengucapkan bertawassul dengan amal mereka membangun Ka'bah agar Allah jadikan sebagai tambahan amalnya. Al-Baqarah 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa Nabi Adam dan Hawa juga pada saat mereka berbuat kesalahan dalam surah Al-A'raf ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami. Nabi Adam AS ayah kita. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, tidak ada hubungannya antara beliau diturunkan di bumi dengan kesalahannya, ya. Karena Allah SWT memang menciptakan Adam AS dari sebelum ada pelanggaran memakan buah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Cuman memang waktu beliau melanggar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat turunnya di bumi, itu iya. Tetapi bukan berarti turun di bumi ini karena Adam melanggar, ini nggak boleh. Ini tidak ada adab dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam memang diciptakan untuk turun di bumi, memang sudah begitu. Ya Rabb kami, pada saat salah mereka mengatakan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini juga termasuk, ya, setelah membaca doa ini Allah SWT menerima dari Adam alaihi salatu wassalam, maka ini juga termasuk sama dengan doa Dzannun tadi, sering-sering dibaca. Yang terakhir teman-teman sebagai penutup adalah dalil-dalil akli. Secara akal, yang pertama, kemahakayaan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dan kefakiran serta ketergantungan manusia kepadanya adalah merupakan perkara yang mengharuskan tawassulnya sang hamba yang hina dina lagi fakir kepada Rabb Tuhan yang maha kaya, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, agar hamba yang lemah lagi hina dan dina ini selamat dari apa saja yang menakutkannya, dan agar meraih apa yang didambakannya dan dicita-citakannya. Bergantung sama Allah tidak ada ruginya, bahkan itu puncak daripada kenikmatan. Siapapun, sekuat apapun musuh depan antum, Allah bisa matikan seketika pada saat itu. Gak ada sesuatu yang berat. Seberat apapun penyakit Allah bisa angkat tanpa berobat. Kuasa Allah, maka jaga hubungan dengan Allah, semua urusan dunia kita selesai. Yang kedua, kealpaan pengetahuan sang hamba manusia akan apa yang dicintai oleh Allah. Maksudnya ketidaktahuan manusia tentang apa yang dicintai oleh Allah secara keseluruhan dan apa yang tidak dicintainya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, adalah merupakan perkara yang memastikan bahwa wasilah itu terbatas pada hal-hal yang diajarkan atau disyariatkan oleh Allah, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad SAW berupa ucapan-ucapan baik dan amal-amal saleh yang boleh dikerjakan, atau ucapan-ucapan buruk atau amal-amal yang tidak terpuji yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Jadi secara akal juga beliau mengatakan, karena manusia tidak tahu keterbatasan ilmunya, mana Allah yang cintai, mana Allah yang tidak cintai, secara global, secara keseluruhan, maka di sini menandakan wasilah hanya terikat dengan apa yang dia perintahkan saja. Jadi nggak benar kalau orang bilang yang penting bagus, yang penting saya suka, yang penting mudah, ini nggak bisa. Harus yang penting Allah mau, yang penting Allah perintahkan, itu kalimat yang benar. Yang terakhir, yang ketiga, kedudukan tinggi seseorang seperti kedudukan seorang nabi atau ulama atau wali bukanlah hasil usaha manusia dan juga bukan hasil perbuatannya, tapi karunia dari Allah, dan ini mengharuskan hal tersebut tidak boleh digunakan untuk bertawassul kepada Allah, karena kedudukan seseorang walaupun sangat agung bukanlah merupakan suatu amal kebaikan ketaatan bagi orang lain untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah dan bertawassul, kecuali jika ia telah berbuat dengan anggota badannya sendiri atau hartanya untuk membentuk kedudukan atau kemuliaan seseorang. Maka demikian itu boleh ia jadikan tawassul kepada Allah, karena hal seperti itu diperbolehkan atau diperoleh dari hasil usaha dan jerih payahnya yang ia lakukan semata-mata karena Allah dan hanya berharap ridhonya. Dalam arti kata di sini tidak boleh kita bertawassul dengan amal-amalnya orang lain. Tadi contoh, amal ibadahnya orang tua, amal ibadahnya teman. Ini apa ini, Masya Allah? Bertanya lagi, ambil ilmunya, amalkan, mati masuk surga.
Ana baru saja menempati rumah baru, alhamdulillah, masya Allah. Baik. Ana ingin menanyakan di rumah itu atau di depan rumah tersebut kira-kira 1 meter ada sebuah kuburan milik tetangga dan tepat di arah ke arah kiblat dari rumah. Apa hukum menjalankan ibadah di rumah tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kuburan itu di dalam rumah, nggak boleh. Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah maksudnya, nggak boleh. Tapi kalau di luar rumah, di tempatnya tetangga di luar sana lain, bukan di tempat kita. Kalau dalam pagar kita minta pindahin, kuburan jenazah harus dimasukkan ke kuburan muslimin. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabat membolehkan mereka kubur di rumah masing-masing. Kalau nabi-nabi beda, karena kata Nabi SAW semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka wafat. Memang hukum syariatnya begitu, makanya Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah, gitu kan. Kalau masalah Abu Bakar sama Umar ini memang permintaan khusus yang diminta oleh Abu Bakar tentunya, kan? Maka dikubur dari situ. Begitu juga Umar meminta izin dengan Aisyah pada saat itu sebagai pemilik rumah. Maka karena ada kuburan Nabi SAW diminta pada saat itu, dan tidak ada sahabat yang memungkirinya masalah itu. Kita cukupkan dengan masalah apa yang sahabat sepakati ijma'nya. Tapi umumnya para sahabat dikubur di kuburan di Baqi, dan tidak ada mereka yang kubur di rumahnya. Sampai sekarang Madinah itu dulu rumahnya para sahabat semua kan. Tidak ada yang punya kuburan dalam rumah. Makanya semestinya jangan dilakukan dulu. Saya ingin menanyakan tentang seseorang yang masih percaya akan hari buruk dan hari baik. Apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan syirik, tapi dosa besar. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Bukhari, La tasubbud dahr, kata Allah, fa inni dahr. Jangan kalian caci maki waktu, karena aku pencipta waktu itu. Jadi nggak ada hari sial, nggak ada hari buruk, yang ada hari baik dan ada hari lebih baik. Hari lebih baik Jumat, gitu kan? Hari yang lainnya baik semua. Emang sudah begitu hukumnya. Jadi nggak ada yang dianggap hari sial itu tidak benar. Tolong jelaskan makna hadis Allah menjamin 9 dari 10 pintu rezeki dengan berdagang. Karena hadis ini sering dijadikan salah satu bahan motivasi untuk berwirausaha. Yang benar dihasankan oleh para ulama masalah itu. Hadisnya jelas masyhur masalah. Bahwasanya Allah SWT membuka 9 pintu rezeki, gitu kan? Atau 9 dari 10 pintu rezeki di perdagangan. Dan itu umum. Nabi SAW memotivasi para sahabat berdagang. Bahkan kita sudah tahu ada hukum jual beli dalam Islam. Bab khusus banyak hadisnya. Di buku kita ini nanti kita pelajari bab-bab akhir itu nanti ada bab jual beli macam-macam. Hukum khiyar, hukum produk yang halal, sistemnya segala macam. Ini akan masuk nanti ada bab khusus panjang lebar masalah jual beli. Dan kita tahu dalam buku-buku fikih masalah itu. Jadi memang itu dianjurkan. Seseorang kalau berdagang dan dia niatkan karena Nabi SAW memotivasi masalah itu dalam hadis ini misalnya. Kemudian ada hadis lainnya yang berbunyi pedagang yang jujur mereka akan bersama dengan para nabi-nabi. Kedudukannya nanti di surga bersama dengan para nabi-nabi. Pedagang yang jujur, asal dia jujur, apa adanya dia berdagang, gitu kan? Itu mulia, ibadah kalau diniatkan memang karena perintah agama. Ini pertanyaannya tidak masuk di sini. Menanyakan bagaimana Ustadz membuka pertama restoran Ajwad. Apakah membina relasi terlebih dahulu? Saya jalankan lillahi ta'ala, buka, jalan, gitu kan? Itu ceritanya panjang kalau mau diceritain. Keluarga saya terkena dampak riba dan baru tahu hukum riba belum lama ini, yaitu uang pensiunnya terpaksa dipotong oleh hutang riba di bank sampai 2019. Saya sudah berusaha cari jalan keluar, tapi angka yang harus dilunasi sebesar 190 juta. Belum dendanya. Apakah jika menunggu waktu hutang selesai di tahun 2019 dibolehkan? Kalau tidak ada kemampuan dan sudah taubat, tidak membuka lagi pintu riba baru, maka insya Allah masuk dalam Al-Baqarah 275. Setiap masalah riba antum baca di Al-Baqarah 275. Nanti akan punya jawaban di situ. Asal dia sudah taubat nasuha, punya KPR, sudah terlanjur berjalan 5 tahun, 10 tahun, dia taubat baru tahu riba. Maka sekarang dia kalau bisa lunasi alhamdulillah, kalau tidak bisa maka dia tutup pintu riba baru, tidak ada lagi, tapi ini dilunasi semampunya walaupun ada bunganya, tapi dia sudah taubat, insya Allah ini sudah masuk orang yang tidak kena riba lagi. Saya seorang akuntan di perusahaan jasa akuntan. Seluruh perusahaan termasuk ban konvensional di dalamnya.
Sebelum laporan keuangan perusahaan-perusahaan diterbitkan di Bursa Efek, laporan keuangannya harus diperiksa oleh perusahaan saya bekerja. Kebetulan saya ditempatkan di divisi yang memeriksa laporan keuangan bank konvensional dan saya tidak bisa memilih untuk pindah ke divisi lain. Apakah saya termasuk terlibat dalam riba dan apakah itu termasuk subhat? Kalau syubhat pasti, kalau syubhat, jadi kan. Tapi kalau perusahaan antum masih memiliki banyak selain bank konvensional yang dikerja, gitu kan, maka hindari divisinya tadi. Kalau tidak bisa jangan dipaksain, jangan dipaksakan, jangan takut pindah dari tempat situ, cari tempat kerja lain. Jadi teman-teman sudah pernah saya bahasakan, kalau antum bertanya kepada seorang dai tentang masalah hukum, saya bekerja di sebuah tempat, antum harus keluar dulu dari tempat itu, cari jalan. Artinya kalau dikasih solusi keluar, jangan tinggal di situ, karena semua dai itu lagi pegang selang air. Saya lagi pegang selang air nih. Antum lagi injak becek, tapi masih di beceknya, Ustadz bersihin saya. Kalau saya siram di situ, makin becek antum di sini. Artinya gini, kalau antum bertanya, sudah kemudian saya jelaskan hukum, tetap antum nggak keluar, itu lebih berat hukumnya daripada belum bertanya. Karena sekarang sudah terlanjur tahu udah hukumnya, lebih berat lagi. Jadi saya siram tanpa becek di situ. Caranya keluar dari becek itu, baru saya siramin bersih itu. Semut di lubangnya dikasih rezeki. Apalagi antum beriman kepada Allah. Harus punya iman yang baja ini, iman kerupuk. Nanti kerja apa, nanti makan cengeng betul. Bismillah, melangkah. Kerja apapun laki-laki harus bisa, biar angkat batu. Maksudnya bukan anda merenggek, jangan antum anggap ini berarti penghinaan bagi penanya, bukan. Cuma saya motivasi harus kuat imannya teman-teman sekalian. Lebih berat kita kalau harus berkonsekuensi menanggung dosa hari kiamat, lebih berat daripada harus mengurus, apalagi kalau sampai editing antum atau sesuatu yang antum kerjain tadi, masalah antum memeriksa laporan keuangannya sehingga bank itu makin maju, antum punya andil di situ. Punya andil, haram-haram akhi. Enggak mungkin kita mengatakan itu halal. Tidak mungkin saya menjual akhirat saya untuk menjawab tidak boleh atau boleh, ya. Mohon doa untuk saudara kami yang sedang sakit kanker otak dan lagi mau proses pengobatan operasi, semoga Allah mengangkat menyembuhkan penyakitnya. Insyaallah. Mudah-mudahan, dan semua muslimin mudah-mudahan yang sedang menghadapi masalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini besar begini, Masya Allah, cuma ini. Ini khurafat ini. Yang mau dibaca yang mana? Yang di dalam atau yang di luar? Yang di luar ini bagaimana menurut Ustadz, menurut Islam tentang aura? Dah ada aura-aura. Kebohongan semua itu, dusta. Titik aura lah, dibuka auranya lah. Ini semua cara syaitan. Cara syaitan untuk mentransfer, memasukkan diri itu. Istilah aura itu istilah yang dimodernkan sedikit. Sama dulu dengan orang memasukkan jin. Titik auranya ditekan, ditiup mantra, masuk syaitannya di situ. Coba kalau orang yang pernah dibuka titik auranya, coba ruqyah, pasti kesurupan tuh. Itu semua syaitan, jangan akhi dan ukhti. Dan akhwat yang masuk di salon-salon jauhi, kecuali salon muslimah. Jangan sampai ada titik aura, jangan sampai terlihat auratnya secara keseluruhan. Semua haram dalam agama, tidak boleh. Enggak perlu buka-buka titik aura. Enggak pernah ada riwayat satupun Nabi SAW suruh sahabatnya buka titik auranya atau. Apakah kewajiban untuk taat pada seorang ibu yang tidak pernah sholat, suka caci maki anak, fitnah, suka marah yang keluar batas seperti dalam pengaruh jin sehingga dalam kesehariannya terbawa dalam tutur kata dan perilaku? Apakah masih wajib taat? Tentu saja wajib taat. Dalam keadaan kafir pun wajib taat, tetapi taat pada hal-hal yang bukan berbau maksiat. Kan yang penting titahnya. Kalau titahnya dititahkan sesuatu yang haram, jangan diikuti. Caci makinya sabar. Antum sabar dalam menghadapi, gitu kan? Tetap Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan pada mereka berdua kalimat yang karimah, yang santun. Kalau bertawassul dengan orang saleh atau orang alim tapi ada tarifnya walaupun seikhlasnya, hukumnya bagaimana Ustaz? Dari mana orang saleh taruh tarif ini? Dah benar ini. Mustahil ada, salah, khata. Salah besar. Ya.
Ini nggak boleh. Tidak perlu akhi. Makanya saya bilang antum yang berusaha sendiri. Ini orang alim dari mana nih? Dia taruh tarif ya. Saya berdoa 15 menit sekian juta gitu. La ilaha illallah. Apakah ada hadis yang sahih jika kita membaca surah As-Sajdah harus sujud? Dan apakah ada surah lain selain As-Sajdah? Tentu saja. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sering membaca di hari subuh hari Jumat. Dan beliau sujud. Gitu kan? Dan ada bab khusus namanya sujud tilawah. Banyak hadis yang menjelaskan kalau membaca ayat-ayat sujud tilawah maka Nabi SAW sujud. Itu sudah masyhur dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kalau tidak salah ada buku terbitan pustaka Ibnu Umar itu judulnya 3 sujud. Di antaranya sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Itu dirincikan semua tentang tata caranya, dalil-dalilnya itu antum beli. Mungkin 10.000 rupiah lah harganya. Tiga sujud judulnya kalau tidak salah. Apakah ada hadis tentang wajibnya kita menghadiri undangan? Bagaimana jika kita diundang ke pesta pernikahan yang tidak syar'i? Bolehkah kita hadir? Banyak hadis. Di antaranya hadis Bukhari Muslim. Hak Muslim terhadap Muslim adalah salah satunya menghadiri undangannya. Dan ada bahasan kita nanti di sini di bab adab itu. Ada adab ukhuwah dalam Islam. Adab persaudaraan nanti akan ada. Termasuk kita menjawab undangannya. Tapi selama undangan tidak bawa maksiat. Tidak boleh untuk hadir kalau berbau maksiat. Kalau misalnya akad nikah. Umumnya kalau ikhwah saya sarankan hadir di akad nikahnya. Kalau sudah pesta resepsi biasa di gedung memang umumnya begitu ya. Kalau tidak syar'i jangan hadir. Karena tidak boleh ada maksiat, tidak boleh menghadiri maksiat. Tidak ada dalil masalah bolehnya menghadiri seperti itu. Apa hukum berwisata ke candi? Bagaimana? Untuk apa? Kenapa antum ke candi? Hah? Peninggalan? Mau pengen lihat? Buka YouTube tinggal lihat. Jauh-jauh ke sana untuk apa? Buang-buang waktu, buang umur untuk apa? Baca Quran ya akhi. Datang ke pesantren. Kunjungi rumah anak yatim. Cari yang bermanfaat. Ini sama dengan biasa saya jelaskan ada hal-hal yang sia-sia orang muslim buat. Pelihara anjing, pelihara hewan, pelihara kucing. Ya akhi, pelihara anak yatim. Dapat pahala. Kucing bayar 3 juta per bulan. Biarin hidup hambanya Allah itu di jalan. Yang bermanfaat, yang ada pahalanya. Ada pahala memang, tapi tidak seperti kalau anak yatim. Kata Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Kayak mau disamakan dengan pelihara kucing. Contoh saja, seperti itu. Pergi candi untuk apa? Candi Borobudur didatangi. Sudah antum tahu, sudah belajar dulu waktu SD kan? Lihat di buku, cukup. Untuk apa datangin? Candi ini baca sejarahnya, baca sejarah Rasulullah SAW, baca tentang Abu Bakar, Umar, peperangan muslimin, itu yang kita baca. Tanda-tanda hari kiamat yang ke depan kita bagaimana, itu selamatkan diri. Tidak ada fungsinya itu. Sampai ada yang pernah tanya Ustaz, katanya dari zaman Sulaiman AS, apa urusannya antum? Mau di zaman Sulaiman AS atau tidak? Kita disuruh imani Sulaiman AS, bukan mencari sejarahnya atau mencari sesuatu, tidak perlu. Kita imani apa yang dalam Al-Quran ada, lalu kita imani keberadaannya. Kita sudah bukan hidup di zaman Sulaiman AS. Kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh berkurban dengan kambing betina? Boleh, nggak masalah. Boleh betina, boleh jantan. Yang penting umurnya kalau kambing 1 tahun, kalau domba 6 bulan. Asal tidak cacat. Boleh jantan, boleh betina. Ini yang mengatakan harus jantan ini mungkin pedagang kambing kalau supaya ada harganya. Lebih mahal kambingnya nanti. Jangan tersinggung lagi. Dipelintir lagi kata-kata saya. Ahli pelintir semua. Di sekolah Cina tiap ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Maksudnya apa? Di sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur guru. Tak usah ikut. Saran saya nggak usah ikut. Masa dia mulut kita semua? Saran saya, Allahu a'lam ya. Tentu ini bukan berarti kita melarang kita, tapi saya membahas. Kalau saran saya kan ditanya. Kalau saya nggak usah ikut lah. Gitu. Mungkin kalau dia lagi nyanyi, entum ulangin surah Al-Falaq atau An-Nas. Lingkungan Anda kalau ada bayi baru lahir suka dipakaikan bawang putih kering dengan peniti, termasuk orang tua anak ketika adik anak baru
lahir, apa yang harus anda lakukan? Bawang kering dengan peniti itu sering diikuti dengan kepercayaan, tapi ada kepercayaan tidak boleh, tidak ada hubungannya bawang putih sama bayi lahir apa segala. Bawang putih goreng, masak, tak ada hubungannya, macam-macam saja. Semoga Allah kasih hidayah. Jadi tidak boleh, akhi. Berikan nasihat ke orang tua antum, sampaikan baik-baik. Ini kita muslim, punya agama. Ini ada panduannya enggak? Gitu. Ada sesuatu enggak yang bisa kita lakukan? Oh, ini keyakinan orang tua, tapi apa hubungannya bawang putih dikasih peniti dengan bayi ini? Apa hubungannya? Bisa menyelamatkan dari syaitan, baik. Ada kan ini? Lihatkan buku tentang ruqyah. Ini ada cara, ini doanya diajarkan. Kita sampaikan apa adanya. Jangan diikuti, jangan diturun-temurun itu. Ini tulisannya sama semua ini, satu orang rupanya. Diborong semua ya. Kalau ibu saya meminta saya untuk mencabut uban karena gatal, apa itu diperbolehkan? Sebenarnya kalau uban itu adalah fadilah dalam Islam, ya. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis kalau uban itu adalah cahaya pada hari kiamat, akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sampaikan ke orang tua itu. Ya, kalaupun harus ada diubah, maka bisa diubah dengan warna lain, tidak usah dicabut. Baik, ini mirip semuanya. Kita pindah ke yang lain. Bagaimana menghadapi orang yang tidak mudah faham karena dibilangi diam, tapi dia malah mudeng, lama-lama kesel. Tinggalkan. Selesai. Gitu. Kalau sudah dijelaskan kepada seseorang, teman-teman sekalian, dan dia tidak mau faham atau tidak bisa faham, kita nggak punya kewajiban, karena ingkar mungkar dan amar ma'ruf yang wajib yang pertama saja. Selebihnya sudah hukumnya sunnah. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Bagaimana jika bertawassul dengan ayat Al-Quran tapi digantungkan di atas pintu rumah untuk menolak bala? Ada hubungannya. Biar antum pasang ayat kursi 1000 kali 1000 meter, tidak bisa mengusir syaitan. Kalau dibaca. Kalau seseorang menempel ayat Al-Quran dengan niat memang ini adalah rumah Islam, bukan menganggap itu bisa mengusir syaitan, itu boleh-boleh saja, masih ada ulama membolehkan. Tapi kalau dia anggap ini bisa mengusir syaitan, itu tidak benar. Gitu kan? Al-Quran fisiknya juga tidak bisa mengusir syaitan. Buktinya orang kalau mengaji bisa ngantuk kan? Nah, ya. Benar nggak? Nah, ya. Jangan lagi dipelintir ini. Saya sering cemberut kalau di depan keluarga saya, tapi kalau depan teman saya ceria. Bagaimana caranya agar saya tidak cemberut lagi di depan keluarga? Karena saya takut memutus silaturahim. Jawab diri sendiri. Kenapa tanya saya bagaimana caranya supaya tidak cemberut? Hah? Ini kenapa ini? Bagaimana caranya? Ya berubahlah. Kitab yang dikaji ini ada berapa jilid? Karena saya hanya sampai pasal 13 kitab yang saya miliki. Minhajul Muslim kalau yang cetakan ini full, 1 jilid saja. Makanya saya pernah bawain kan, tinggal antum beli buku yang seperti ini, terbitan Darul Haq, ini cuma 1. Di dalamnya ada 4 bab induk, ada bab akidah yang kita masih ada di dalamnya sekarang membahas, ada bab adab, ada bab akhlak, dan ada yang terakhir nanti bab muamalah, fikih. Mohon doanya Ustaz, saudara saya Irwansa ingin bertawassul dari Jamaah Al-Fatah untuk kesembuhan saudara kita. Sudah 1 bulan dirawat di rumah sakit otak Cawang. Sekarang mengalami kebutaan mata dan kelainan otak. Semoga cepat diangkat penyakitnya dan istrinya diberi kesabaran dalam merawat suaminya. Insya Allah semoga saja apa yang diniatkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semua niat baik muslimin diterima. Tadi Ustadz bilang kita harus bisa membaca apa ini? Allah, ma'adri hada. Saya nggak ngerti apa yang ditulis. Saya ingin bertanya tentang masalah perzinahan. Saya punya saudara yang telah melakukan perbuatan zina. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Katakan P pria dan W wanita, keduanya ini berzina.
P dan W berzina lalu perbuatan itu diketahui oleh orang tuanya lantaran W hamil di luar nikah. Apakah boleh menikahkan P sama W ini dalam keadaan hamil, dan apakah menikahkan P dan W ini dalam keadaan sudah apakah boleh menikahkan P dan W dalam keadaan sudah melahirkan? Karena pada saat W hamil orang tuanya melarang menikahkan anaknya hingga anak itu lahir. Jadi bagaimana hukumnya yang sebenarnya Ustaz? Pada saat hamilkah atau anak itu sudah lahir kemudian menikah? Tentu pendapat yang paling kuat jumhur ulama mengatakan tidak boleh wanita hamil menikah, tidak boleh. Karena Nabi SAW menemukan wanita-wanita yang hamil justru disuruh meletakkan hamilnya, dan beliau bersabda janganlah seseorang menimpahkan spermanya pada sperma saudaranya. Baik, dia pemilik sperma kok Ustaz? Iya, sperma yang dilakukan dalam perzinahan statusnya tetap dianggap sperma asing, walaupun pelakunya nanti dia nikah, dia letakkan spermanya lagi. Ini dianggap sperma sah yang benar, yang sah. Ini sperma yang tidak sah, walaupun dia pemilik sperma. Kan gitu. Karena ini dalam keadaan zina, dalam keadaan haram. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, jangan seseorang dari kalian meletakkan sperma di atas sperma saudaranya, maksudnya yang halal dan haram. Ini masuk di dalamnya. Baik, kalau seandainya, ini jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ada satu celah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berpendapat secara pribadi, dan ini sebenarnya tidak diumumkan fatwanya, tetapi karena di Indonesia banyak sering terjadi masalah ini, maka saya sebutkan. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, ada satu celah di mana orang kalau berzina boleh nikah. Terutama kalau dinikahkan setelah melahirkan itu lebih tepat secara syar'i, itu pendapat jumhur. Sampai melahirkan baru dinikahkan, gitu kan? Baik sama laki-laki yang sama atau sama laki-laki yang lain. Tapi sementara hamil jumhur menolak, tidak boleh. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh nikah dalam kondisi hamil, tapi satu keadaan. Orang yang menikahinya adalah laki-laki yang sama dan dua-duanya taubat nasuha. Dua-duanya taubat nasuha. Jadi artinya betul-betul menyesali dosa itu. Mereka sudah janji sama Allah tidak akan mengulanginya, lalu mereka menikah. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah ini boleh dianggap sah. Karena ada hadis at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat menutupi dosa-dosa yang lalu, gitu kan? Maka ini dibolehkan orang ini karena sudah taubat menikah. Tapi kalau ada orang misalnya dia hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan oleh kerabatnya atau orang tuanya, dan dia tidak pernah merasa zina itu adalah kesalahan, maka ini tetap tidak dianggap sah pernikahannya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang-orang yang berdoa dengan harta, dengan hanya mendengar apa ini? Orang yang memimpin doa dan mengucapkan amin tanpa mengucapkan lafaz doanya sendiri. Boleh saja tentu. Nabi SAW sering kadang-kadang dalam peperangan, dalam keadaan tertentu berdoa kepada Allah SWT di khutbah kedua Jumat. Itu semua adalah doa. Dan kita dianjurkan untuk mengaminkannya. Amin artinya semoga Allah terima, gitu kan? Itu boleh-boleh saja. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mendoakan orang yang meninggal atau tertimpa musibah dengan membacakan surah Al-Fatihah? Ini khilaf di antara ulama, apakah membaca Al-Quran itu akan sampai kepada orang mati? Itu khilaf di antara ulama, banyak ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, gitu kan? Tapi saya pribadi cenderung dengan pendapat yang mengatakan tidak ada, karena belum ada hadis Nabi SAW secara khusus yang mengatakan misal Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Ja'far, ini semua adalah paman dan sepupunya. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Padahal sebenarnya bisa saja Nabi SAW sebutkan kan. Tapi ada ulama umumnya mengatakan bahwasanya semua amal soleh bisa sampai kepada orang mati. Allahu a'lam ya. Kalau saya ditanya pribadi, saya lebih berhati-hati. Saya pribadi tentunya ya, yang sifatnya memang juga pendapat jumhur ya, juga pendapat ulama ya. Bukan berarti saya pribadi ini berarti saya sendiri. Enggak, saya berujuk juga dengan pendapat. Kalau antum ketik di Google tentang masalah sampainya bacaan Quran untuk orang mati, antum dapat banyak perselisihan pendapat ulama kan. Nah pendapat itu ada dua, ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan saya cenderung dengan pendapat itu, karena memang dalil-dalil tidak ada yang sharih, yang jelas mengatakan bacalah Al-Fatihah untuk si fulan atau bacalah surah Yasin untuk si fulan, itu enggak ada. Tapi ada ulama yang mengatakan itu boleh, semua amal saleh masuk di istilah dengan amal saleh yang akan sampai kepada orang-orang mati. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi sekali lagi mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sampainya membaca Al-Quran untuk orang mati, kan? Tapi yang kita sudah jelas ada istighfar, berdoa untuk mereka, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat disebarkan, haji dan umrah.
yang sudah jelas-jelas ada dalilnya. Ya. Teman-teman sekalian, kita berjaga-jaga berada di sebuah lingkungan yang pasti aman, lebih aman dibandingkan kita berada di sebuah lingkungan bisa benar bisa salah. Bisa ditangkap maksudnya? Kalau kita menjaga diri kita pada perbuatan amal soleh yang ada dalilnya jelas, gitu kan? Maka kita berada di zona yang aman karena ada dalil, nggak ada keraguan. Pasti diterima sama Allah, tinggal keikhlasan dan mengerjakan dengan benar. Tapi kalau kita di luar zona ini, bisa benar, bisa sunnah, bisa bid'ah, ragu kan gitu. Kita berada di zona yang tidak aman, teman-teman sekalian. Tidak aman, dan ini berbahaya buat kita. Sementara di zona aman ini sudah banyak sekali dalil, banyak amal yang bisa kita kerjakan. Seperti perbanyak istighfar untuk mayit, kita mendoakan mereka, berdoa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam doain orang tua kita, nggak masalah. Berdoa sebanyak-banyaknya, karena memang doa anak soleh diterima. Istighfar untuk dia, bersedekah buat dia setiap hari, setiap saat, gitu kan? Kita haji dan umroh, sebarkan ilmu bermanfaat dari dia yang jelas di zona aman. Udah, kirim sebanyak mungkin, gitu kan? Di zona yang tidak aman, yang belum jelas dalilnya, ini bisa benar bisa salah. Karena tidak selamanya niat baik itu bisa diterima, kan harus seperti yang Allah inginkan. Allah kan sudah sempurnakan agamanya. Jangan lagi teman-teman yang sedang diingatkan masalah ini tersinggung. Enggak, ini yang suka buat yang dianggap bid'ah ini, fadhal, buat deh kalau mau, gitu. Karena kalau diingatkan tidak mau dengar, ya sudah, itu hak antum, silahkan saja. Jangan dianggap oh ini berarti dilarang, ya sudah. Tapi jangan juga larang kami mengatakan ini adalah salah, ya. Ini zona amannya ini loh, supaya masing-masing saling menghormati. Kalau emang tetap mau lakukan, ya silahkan. Seperti bahasa saya teman-teman sebagai penutup, setiap orang di muka bumi ini seperti belanja di supermarket, bisa pilih barang apa saja, tapi lewat kasir, ada tanggung jawabnya. Apalagi kalau sampai instruksikan orang mengerjakan tanpa ada dalil yang jelas, konsekuensinya berat, kan gitu. Lebih baik kita di zona aman, ini kerjain, ini hadisnya, ini ayatnya, pasti, ya. Itu aja kita sibukin diri. Bukankah itu lebih aman? Lebih aman, lebih baik. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga amal yang pernah kita kerjakan semua diterima oleh Sang Pencipta Allah, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga saja sisa umur kita ke depan semuanya diisi dengan amal saleh, keberkahan di harta, di keturunan, di pasangan, dan juga puncaknya kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan kita mohon kepada Allah Zat Maha Kuat, Maha Perkasa, yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan mendengarkan kita dan malaikatnya hadir di majelis ilmu ini, agar memberikan pertolongan untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlintas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya memberikan hidayah para pemimpin-pemimpin negara ini dan negara-negara kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memuliakan Islam di tangan mereka sehingga memang menjadi amal jariah buat mereka. Dan semoga negara kita menjadi contoh buat negara-negara Islam yang lain. Dan semoga semua orang yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang berbuat salah semoga diampuni dan dimaafkan, dan semoga semua permusuhan dan perselisihan diangkat oleh Allah yang Maha Pemurah dan Maha Bijaksana. Dan sebagai penutup, semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.